you're listening to Podcast Her World Indonesia Podcast. Hai semuanya, apa kabar? Kali ini kita ketemu lagi di Ngobrol bareng HW. Tamu kita adalah sangat spesial hari ini, yaitu seorang dokter muda yang energik banget. Dia menjadi relawan di salah satu rumah sakit pusat perawatan COVID-19. Dengan beraninya dia terjun ke rumah sakit itu untuk menjadi relawan. Nah, selama dia menjadi relawan, Debrina ini sangat rajin membagikan ceritanya lewat media sosial. Oleh karenanya, kita tangkap saja di sini. Hai Debrina. Hai. Terima kasih waktunya ya. Sama-sama, aku yang makasih. Akhirnya kita bisa join live di IG Her World Indonesia dalam acara Ngobrol bareng HW. Yes. Saya Santika, kita kenalan di sini aja. Akhirnya kita bisa ngobrol di sini. Kita pengen denger banget cerita kamu langsung. Kalau kemarin-kemarin kita dengar kamu ceritanya lewat media sosial, bagaimana keseruan kamu buka dan pasang APD, merawat pasien-pasien COVID-19 di sana. Nah, sekarang kita pengen dengar langsung nih dari kamu ceritanya. Debrina, kamu udah 2 minggu kan bertugas kemarin ya untuk sebagai relawan COVID-19 ini. Dan sekarang lagi break ya? Betul. Ya, makanya kita bisa ngobrol ya. Kalau nggak lagi break pasti nggak bisa ngobrol. Seperti yang di-share di sosial media, boleh nggak diceritain sih tugas kamu sehari-hari di sana? Waktu tugas sih kita sebenarnya nggak sehari-hari karena kita shiftnya itu 8 jam kerja terus ada 32 jam istirahat kan. Jadi kalau aku pribadi sih daripada aku pusing-pusing mikirin kapan tidur, kapan makan, kapan olahraga gitu, aku mendingan aku bikin seakan-akan hariku itu 32 jam, Mbak. Jadi ritme sirkadianku ya bikin-bikinan ala-alaku aja sini, Mbak. Jadi pokoknya tidur pokoknya harus gini cukup kan. Terus kalau bisa aku bangun sekitar 4 jam sebelum aku mulai shift. Jadi ada waktu buat ngopi, ada waktu buat ya gitulah nyemil-nyemil dulu, terus baru masuk shift. Jadi kalau shiftnya jam 6 pagi, kamu bangun jam 3 pagi gitu? Wow. Dengan catatan aku berarti tidurnya harus aku paksain tidur mulai dari jam 6-an sore gitu. Atau enggak, at least aku bisa nyicil sorenya buat tidur dulu. Terus pokoknya harus cukup deh tidurnya, kalau enggak aku pusing sendiri. Tidurnya berapa jam, Debrina? Jadi aku tuh insomnia. Dari dulu emang kalau tidur nggak pernah beres. Cuman di sini aku usahakan paling nggak 7 jam tidur. 7 jam tidur ya, disiplin 7 jam tidur supaya kamu bisa bertugas dengan baik ya. Iya. Terus kalau misalnya tugas jam 6 pagi, kamu bangun jam 3 pagi, lalu apa yang kamu lakukan menjelang tugas? Ngopi. Ngopi apa sukanya? Apa aja sih yang di sini? Kebetulan kan kita dapat donasi kopi nih. Oh gitu. Enak banget. Wah, iya. Apa kemarin ya? Iya, enak banget. Macam-macam aku paling suka kopi yang banyak ya yang kirim-kirim makanan ke sana ya? Lumayan, iya teman-teman lumayan sportif banget sama kita di sini. Jadi kamu ngopi, terus tanpa sarapan langsung ke tempat tugas? Iya. Cukup ya dengan kopi aja? Ngemil sih, paling karena aku nggak bisa makan pagi kan. Jadi, tapi aku usahakan selalu makan sesuatu yang paling nggak secara kalori cukup lah, walaupun cuman segenggam kacang atau pokoknya sesuatu yang padat, terus langsung makan, nggak usah banyak ngunyah, terus udah cukup energinya. Langsung gitu bertugas. Kamu bertugasnya di UGD ya? Iya. Jadi biasanya jam 6 pagi kamu langsung ke UGD beserta tim yang lain. Ada berapa orang timnya di sana? Tim di UGD-nya? Kalau di UGD-nya tergantung sih ya. Cuman pokoknya begitu dalam satu shift itu kita turun ada sekitar belasan pokoknya. Oh gitu. Dokternya ya. Dalam satu shift ya? Ya. Oke. Yang menarik juga adalah kamu ini sebenarnya pulang dari Amerika langsung mendaftar menjadi dokter di Basarnas gitu ya? Gini, jadi pulang dari Amerika, aku gabung sama Potensi SAR. Jadi Potensi SAR itu semacam gimana ya, kumpulan potensi, kumpulan relawan yang ready sebenarnya kapan aja, di mana aja kalau ada kebutuhan dari Basarnas.
dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kita gabungan nih Mbak, se-Indonesia, dimanapun itu, kalau ada yang jago vertikal, jago manjat-manjat tebing gitu, terus angkat korban dari ketinggian gitu, itu juga bisa join. Beberapa dokter ada yang join. Terus kalau ada yang jago canine, ada yang jago pakai anjing pelacak, itu juga ada yang join. Gitu. Jadi nggak selalu harus dokter ya? Oh, nggak selalu harus dokter. Malah kebanyakan aku belajar banyak banget dari cara rescue, cara search and rescue itu aku belajar banyak banget dari teman-temanku di SKP 3 namanya. Kenapa kamu tertarik ke situ? Kenapa kamu nggak tertarik misalnya praktek aja gitu sebagai dokter umum atau dokter spesialis di rumah sakit misalnya? Nggak tahu juga Mbak. Sagitarius kali jadi. Sagitarius. By the way kita kemarin loh Debrina. Oh iya ya, Sagitarius. Pas 22 November kita TOS. Oh oke. Iya. Juga virtual TOS. Virtual TOS. Ya, oke. Balik lagi ke penanganan COVID-19 itu tadi ya. Kamu melamar untuk menjadi relawan kan waktu itu ya, awal Maret ya. Mungkin bisa diceritakan proses kenapa kamu tiba-tiba cepat langsung mau ngelamar jadi relawan tanpa berpikir panjang, padahal virus ini adalah sangat menakutkan. Apa kamu nggak takut waktu itu gitu? Ketakutan sih pasti ada. Cuman virus ini kan sebenarnya adalah suatu pandemi yang kita udah lihat dari bulan mulai Februari kali ya, baru mulai semua orang deg-degan dengan virus ini gitu kan. Jadi saya rasa waktu saya baca pertama tentang virus ini di bulan-bulan Februari itu, aku udah pikir ini tinggal nunggu waktu aja sampai ke Indonesia kapan. Dan by the time ini memang sudah sampai ke Indonesia, ya udah siapkan diri. Karena kalau mikir secara logika, kalau kita lihat dari penelitian dan epidemiologi yang ada di literatur, dengan umurku, dengan kondisiku, dengan aku divaksin 9 kali tahun lalu, harusnya aku lebih nggak apa-apa untuk maju ke depan gitu. Umur Jadi kayak kamu berapa emang ya, Debrina? 28 Mbak. Aduh, adik banget ya. Lalu vaksinnya 9 kali apa aja itu? Itu lengkap, paket komplit. Pakai komplit ya? Wow. Jadi kamu udah jadi super banget nih sekarang ya? Semoga. Jadi itu mungkin itulah yang mengurangi rasa takut kamu ya waktu itu ya? Waktu harapannya, iya. Mungkin kamunya nggak takut, tapi keluarga pasti takut kan ya, Debrina? Bagaimana reaksi mereka waktu tahu kamu melamar jadi relawan untuk penanganan COVID-19 ini? Tapi mereka biasa Mbak, mereka selalu tiap kali aku mau turun ke lapangan, mereka akan ngapain sih kayak gitu kan? Dipertanyakan. Ibu kayaknya lebih tenang karena kayaknya ibu tuh lebih panik kalau aku turunnya ke outdoor. Jadi tiap kali pulang kayak yang tambah hitam kamu tuh, tambah kumpul gitu. Kalau sekarang kayaknya enggak kan, karena indoor terus. Oh gitu ya. Sekarang malah kamu nggak sempat pulang kan? Setelah tugas kamu tetap masih mengalami karantina ya? Iya, tetap di sini. Itu hubungan dengan keluarga bagaimana? Video call atau? Sebisa mungkin cari cara sih memang sih. Aku karena sebenarnya gini ya, sebenarnya kan aku anak rantau nih, jadi udah lama nggak ketemu orang tua memang. Di mana orang tua? Di Brina? Orang tua di Magelang. Oh di Magelang, oke. Jadi aku rasa entah kenapa kalau udah nggak dalam keadaan seperti ini tuh rasanya nggak ketemu orang tua ya udah emang udah biasa. Ya udah paling WA aja gitu kan, sekali 2 kali. Tapi entah kenapa begitu aku di sini rasanya kok makin kangen ya, makin kayak harus berhubungan ya tiap hari ya gitu. Oh gitu. Paling nggak entah mungkin pengen ngabarin ke mereka kalau nggak apa-apa kok, udah jangan terlalu cemas, atau nggak tahu sih, rasanya kayak lebih pengen komunikasi sama mereka aja pas di sini. Pokoknya ngasih tahu ke mereka bahwa kamu oke di sini gitu ya. Iya. Kamu ada saudara, siblings? Ada kakak 3. Aku bungsu. Oh, kamu bungsu, bontot. Ada di sana juga, di Magelang juga? Satu di Magelang, satu di Jogja, satu di Jakarta. Oh, ada yang di Jakarta juga ya. Wow, bontot tapi nyalinya luar biasa ya, nggak takut virus. Kan katanya gitu, katanya anak bontot ini paling nggak mau dikekang. Nggak mau dikekang. Kamu salah satu perwakilannya ya, si anak bontot yang nggak mau dikekang. Lalu balik lagi ke tugas kamu, tantangan terbesar kamu di lokasi itu apa? Kamu Aku rasa tantangan terbesar itu, kalau tim mungkin
aku nggak bisa mewakili satu-satu karena kan subjektif nih. Oke, kalau gitu tantangan seorang Debrina di sana apa? Aku nggak tahu kondisi di luar gimana, Mbak. Jadi karena gini, menurutku dalam menghadapi pandemi ini yang paling penting banget itu kita menekan kurva, ya kan? Kita menghentikan penyebaran. Kita sebagai medis di sini tuh menurutku kita cuma kiper gitu loh. Kita cuma penjaga gawang aja. Kalau udah ada pasien yang memang sudah terkena dampak dari virus ini, baru kita tangani secara medis. Yang bisa kita lakukan hanya itu aja. Itu menurutku bukan cara yang efektif untuk menekan kurva. Kan nggak nyambung sebenarnya. Menekan kurva kan kita harus menekan penyebaran. Dan untuk menekan penyebaran, prevention ya kalau kurva itu. Dan untuk prevention, kalau kita lihat literatur lagi, kalau kita lihat penelitiannya, yang nomor satu paling penting itu social distancing. Jadi bukan jemur-jemur gitu kan, bukan vitamin C, bukan apa sih sekarang yang lagi ngetren? Ya itulah pokoknya ya. Cuman social distancing tetap yang sudah penelitiannya kuat untuk bisa menekan kurva ini gitu. Nah, dengan aku mengetahui fakta kalau social distancing itu yang paling penting, dan aku di sini nggak bisa lihat mereka apakah masyarakat social distancing dengan benar apa enggak, itu bikin aku cemas. Jadi seakan-akan aku ngerasa apakah aku di sini dengan teman-teman semua, ya kan, di sini kan ada TNI, ada Polri, ada banyak orang di sini. Saya kayak mau ke zona merah dan sudah menganggap diri kita ODP ini, apakah ini semua sia-sia gitu? Karena kalau ini nggak didukung sama masyarakat social distancing, ya menurutku akan sia-sia aja. Iya, betul. Gitu sih. Kewalahan ya. Udah pasti kewalahan. Bener. Kita ada baterainya soalnya. Ternyata ada baterainya juga ya. Ada, Mbak. Saya lihat di IG story kamu. Aduh, ternyata saya ada baterainya. Itu saya ngakak banget, tapi sedih dengernya gitu. Terus itu tantangan terberat ya sebenarnya ya, untuk meyakinkan bahwa masyarakat di luar sana itu benar-benar menjalankan social distancing gitu ya. Benar. Kalau dari sisi diri kamu sendiri nih, apa yang kamu lakukan supaya kamu nggak drop waktu bertugas? Karena kan kalau dokternya drop gawat ya. Oh iya, benar banget. Apa yang kamu lakukan? Jadi satu hal yang aku ingat dari pesan dari salah satu guru besarku itu, jangan pernah mencoba jadi superhero, karena superhero yang jatuh, superhero yang terinfeksi itu akan membunuh lebih banyak daripada orang biasa. Jadi akan membunuh atau akan dampaknya akan lebih besar daripada orang biasa. Jadi menurutku kita semua di sini, dan saya yakin teman-teman sejawat saya udah pada sadar kalau jaga diri itu penting banget. Kalau aku pribadi, apapun sih Mbak, apapun yang disarankan untuk dilakukan, aku lakuin sih. Apa itu? Jadi misalnya minum obat, minum vitamin, ya kan. Padahal aku paling males yang minum vitamin gitu. Biasanya nggak minum. Tapi ya udah, kalau gaya hidup yang sehat aja. Gaya hidup dan makanan itu bisa bikin kita sehat ya. Jadi sebenarnya nggak perlu tambahan yang lain ya. Tapi saat ini kayaknya nggak bisa gitu ya. Tapi sayangnya kalau sekarang guideline-nya memang harus minum suplemen, ya udahlah daripada kan. Selain itu apa? Selain minum suplemen ngapain aja? Olahraganya gimana? Olahraga. Aku lihat di story kamu juga banyak olahraganya tuh, pakai botol-botol yang diisi air. Iya, jadi karena aku nggak suka kardio, tapi itu. Jadi awalnya karena emang harus olahraga dan pertamanya cuma bisa kardio. Jadi ya udah aku kardio terpaksa. Tapi untungnya pada banyak yang banyak yang rekomendasi. Oh, Dep, lu buat ini aja, buat pakai botol aqua, terus atau pakai pasir atau apa gitu kan. Jadi awalnya jelek banget Mbak. Awalnya aku masih pakai yang botol aqua kecil-kecil, terus pakai plastik kresek yang jatuh-jatuh gitulah akhirnya lah. Itu sebagai sekarang beban. Udah jadi better. Sekarang jadi dibuat beban. Larinya di mana kamu? Di manapun yang bisa, contoh di parkiran atau ada satu lantai yang kosong banget, itu juga kadang-kadang lari di situ. Oh gitu. Terus sekarang lagi senang di rooftop sekalian sunsetan. Wow, mewah ya. Bisa di rooftop. Jadi outdoornya tuh di rooftop ya. Kalau di parkiran tuh indoor sebenarnya ya. Iya benar sih. Kalau di parkiran indoor sih. Nah, kamu kan kerja terus kemudian ada 32 jam break ya.
Biasanya di dalam 32 jam break itu apa yang kamu lakukan, Debrina? Tidur udah pasti. Makan. Tidur, makan gitu pas lah ya. Olahraga aku sebisa mungkin aku sisipin sih olahraga. Nonton nggak? Oh iya, kalau bisa aku sebisa mungkin aku nonton. Apa film favoritnya? Kemarin sih lagi ngabisin Money Heist di Netflix. Wow, itu semua orang lagi nonton itu ya. Sekarang saya belum sempet nonton tuh. Seru banget, Mbak. Tapi endingnya ngeselin sih. Udah beres? Endingnya kayak yang kamu udah selesai? Udah. Waduh. Cuman ngeselinnya karena kayak to be continued gitu. Oh gitu. Jadi kayak ini ngeselin banget endingnya gitu. Aduh. Model-model Game of Thrones dulu. Balik lagi ke saat kamu di sana, saya lihat juga di story kamu, yang bikin kamu tambah semangat itu adalah ketika melihat pasien yang punya semangat yang tinggi, yang punya motivasi yang tinggi untuk sembuh. Seperti apa kamu lihat di sana? Iya. Jadi mereka keren banget. Dan aku harap ini dirasakan sama semua masyarakat ya, karena mereka yang dirawat di sini aja itu rajin banget untuk jemur-jemur, rajin banget untuk berpikir positif. Karena tiap kali aku ngobrol sama mereka selalu yang saya harus sembuh. Apapun yang kalian sarankan, aku lakuin. Obat pasti aku minum, saya harus sembuh gitu. Itu menurutku yang luar biasa sih. Terus Positivity. dengan mereka. Iya, positivity mereka tuh luar biasa. Aku nggak pernah lihat ini sebelumnya di rumah sakit manapun atau di tempat manapun aku kerja sebelumnya. Jadi itu inspiring banget buat aku sendiri. Lihat kalau misalkan kadang-kadang aku lagi males kardio, terus lihat mereka yang udah kardio di atas itu kayak yang, masa gue kalah sama mereka nih. Gitu. Saya lihat juga story-nya ketika kamu bikin video, instruktur kardionya pakai full APD, sementara pasien-pasiennya ngikutin di belakangnya. Itu terharu banget loh liatnya. Iya. Itu gila Mbak, itu totalitas banget sih. Siapapun yang jadi instrukturnya pas itu. Bayangin pakai APD tapi jadi instruktur gitu loh ya. Kebayang, aku pakai APD aja kepanasan di tempat yang ber-AC. Nah itu makanya juga. Kalau di UGD itu, di UGD kalau aku dicariin di mana, pasti aku lagi ngumpet di depan AC itu, ngeblok satu AC. AC-nya AC pintu ya. Iya. Aku aja kepanasan di depan AC gitu. Apalagi mereka yang udah pakai APD lengkap, panas-panasan, senam lagi gitu kan, jadi instruktur lagi. Luar biasa. Sih, totalitas banget perawat di sini. Luar biasa. Yang APD juga saya ingin tanya juga tuh di sini. Kamu kan ngasih tahu cara make dan melepas APD dengan sangat detail ya di sosial media. Itu prosedurnya tuh gimana tuh kamu? Pegang handphone tapi bisa videoin juga atau gimana, kamu kerja sama teman-teman yang lain ya? Pakai model dong. Ada teman yang model, jadi model ya. Aku paksa jadi model. Nah itu saya salut banget ya. Kalau saya jadi kamu mungkin saya nggak kepikiran untuk share apa-apa loh. Saya pokoknya kepikirannya buat udah di situ aja gitu, karena pasti kan kamu dalam keadaan gerah pakai APD, dalam keadaan tegang akan menerima berapa banyak pasien hari itu kamu tapi masih tetap sempet-sempetnya untuk membagikan informasi di dalam sana, dan kamu tahu banget kita yang di luar sini juga kepengen tahu banget, kepo banget tentang apa saja yang dilakukan oleh relawan di sana gitu. Thank you banget ya. Kita senang banget bisa di-share itu sama kamu. Aku merasa emang udah nggak tahu ya, buatku sesuatu yang sesuatu yang faktual itu baik. Mungkin tidak menyenangkan, tapi apapun yang faktual menurutku baik. Jadi waktu aku lagi on kerja, emang yang jadi fokusku satu pasti dalam kerjaan kan. Tapi kedua, kalau aku bisa update, aku akan update di akun pribadiku dengan apa yang aku lihat aja, kayak dengan bahasa aku sendiri, dengan apa yang menurutku memang apa yang aku pikirin gitu. Iya, maksudku aku nggak mau mengada-ngada, aku nggak mau I'm not looking for stage gitu kan. Jadi apapun yang menurutku faktual ya udah aku share aja, karena menurutku penting untuk menyeimbangkan berita di luar sama apa yang aku lihat sendiri, karena kadang-kadang nggak sama. Dan diselingin sama edukasi-edukasi yang pengen aku sampaikan ke masyarakat gitu. Yang mungkin bahas kadang-kadang saya yakin kadang-kadang aku sama sejawat bahasa kita untuk edukasi terlalu kaku ya kan. Jadi itu sih yang pengen aku sampaikan sebenarnya. Oke. Tadi yang kamu bilang apa yang diberitakan dan yang di dalam tuh sebenarnya beda. Itu boleh nggak dikasih contohnya apa? Jadi kayak banyak pemberitaan, misalkan
misalkan sebenarnya kayak gini deh, kayak yang stigma-stigma masyarakat yang kemarin beredar, yang stigma penularan, yang ada berita kemarin itu kan, yang perawat yang meninggal terus ditolak warga. Hal-hal seperti itu kan menurutku wajib diklarifikasi ya. Apakah itu memang patut ditakutin apa enggak gitu. Lagi-lagi aku melihatnya ada dua hal. Satu, memang itu aku nggak bisa nyalain warganya 100%, karena satu, menurutku ada kegagalan dari kami medis, kegagalan dari kami, mungkin dari pemerintah, mungkin dari media juga, untuk edukasi masyarakat. Masyarakat demikian karena masyarakat nggak tahu, mereka sama sekali nggak tahu kan. Dan tugas edukasi, tugas untuk menyampaikan informasi ke masyarakat itu tugasnya kita semua, tugas medis, tugas media, tugas pemerintah. Jadi ada kegagalan di situnya. Tugas di sisi lain ya sedih sih, Mbak. Tugas kita memberikan informasi yang layak untuk dikonsumsi ya. Karena sekarang ini masyarakat sangat konsumtif dalam tanda kutip terhadap seluruh berita yang beredar. Apapun pasti digerus itu. Dan aku cuman satu orang yang maksudku yang bisa yang berusaha mengklarifikasi itu gitu kan. Maksudku aku hanya satu orang di sini, tapi semoga masih banyak yang lain yang juga bergerak dalam menyebarkan hal yang positif ini juga. Amin. Terus kamu berespon terhadap reaksi-reaksi para netizen di sosial media kamu bagaimana? Ada waktu ya untuk merespon itu? Pastikan satu-satu itu kamu jawab. Iya, susah sih. Ya kan? Jadi banyak yang kerespon. Jadi maaf banget kalau aku nggak kerespon. Makanya harusnya gabung di live ini ya, biar mereka langsung bisa nanya ya. Iya. Tapi yang jelas, aku kaget banget karena responnya dari semua respon yang aku lihat itu kayaknya 99,9% positif gitu ya, dan positifnya juga positif yang luar biasa. Suportif ya. Kata-katanya. Iya, tapi yang sampai kata-katanya panjang lebar dan bikin aku beneran terharu tiap kali baca DM. Jadi luar biasa banget. Aduh, itu menyemangati banget ya. Iya. Sama satu lagi, support kirim makanan itu katanya kan banyak banget ya di sana ya. Banyak, kita berkecukupan banget di sini. Ya? Karena di sini juga dikecukupin sama TNI, sama badan-badan lain yang masak buat kita. Oh gitu. Doyan makanannya? Doyan. Aku siapa aja doyan, Mbak. Oh gitu ya. Aku tuh lihat juga kamu tuh ternyata hobi baking ya, hobi bikin roti. Iya. Nah, aku hobi masak. Hobi masak juga. Nah sekarang nggak bisa praktek dong, atau kamu mempraktekkan juga di sini di tempat isolasi kamu sekarang? Aku nggak bisa masak, tapi aku lagi mempengaruhi teman-temanku untuk bikin ragi. Oh gitu ya. Jadi, nanti kalau wabahnya udah berakhir, nanti aku tagihin satu-satu untuk masuk kursusku. Emang kamu bikin kursus ya kalau di luar profesi sebagai dokter? Aku ada beberapa kursus workshop. Kok gitu. Lucu banget. Bikin roti. Di rumah? Kadang di rumah, kalau yang privat, tapi kadang ada di beberapa studio. Kok bisa sih kamu senang masak, bikin roti? Apakah itu dari mana gitu? Dari yang ngasuh aku dari kecil, Mbak. Jadi yang ngasuh aku dari kecil tuh jago masak, tapi galak banget. Aku dipaksa masak terus sama dia waktu gitu. Membekas sampai tapi sekarang. Jadi suka. Membekas sampai sekarang. Oke. Iya. Lalu aku mau tanya lagi, kamu kan sempat kuliah di Amerika ya setelah kamu lulus dari Maranatha Bandung kedokteran, kemudian kamu pergi ke Amerika setahun ya, kalau nggak salah? Lebih ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Itu belajar kedokteran emergency. Kenapa kamu milih itu? Suka. Oh, enggak sih sebenarnya. Oke, suka iya, tapi alasan lain yang lebih praktikal sebenarnya karena keterimanya di situ, Mbak. Oh gitu. Kenapa kamu milih itu? Karena keterima di situ gitu. Suka juga kok, tapi kok. Apa yang kamu pelajari di sana untuk kedokteran emergency itu? Aku rasa mindsetnya berbeda untuk kedokteran emergency sama yang lain. Jadi aku di sana belajar untuk pokoknya yang pertama dipikirkan adalah gimana kita membiarkan pernafasan sama jantung pasien ini tetap hidup. Jadi apapun itu nomor 2. Yang penting satu, pasien ini hidup. Jadi mindsetnya sama ke situ dulu. Jadi life saver ya. Itu yang nomor 1. Jadi urusan nanti lukanya besar terus ngangap gitu, terus nanti mau jahitnya di mana biar rapi nggak ada bekas, itu belakangan. Yang penting lo selamat dulu. Setelah itu gua oper ke teman gua di atas. Gitu. Oh gitu. Jadi itu yang kamu pelajari khusus di sana ya? Di mana kuliahnya? UCLA ya? Iya, UCLA.
hampir 2 tahun ya. Yang membuat kamu pulang apa? Kamu nggak pengen jadi residensi di sana atau apa gitu? Lebih pengen di sini sih. Menurutku di kesempatan atau potensi untuk mengembangkan ilmu yang aku pelajarin selama aku di Amerika lebih besar di sini. Oh gitu. Dan satu sisi lain agak gemes karena kan Indonesia gudangnya bencana nih, atau supermarketnya bencana alam gitu ya, nggak habis-habis. Harusnya ilmu emergency kita jauh lebih baik daripada mereka karena kita gudangnya bencana, hands on banget kita gitu loh. Terus kita punya banyak binatang-binatang berbisa yang bisanya jauh lebih parah daripada yang di Amerika. Jadi kalau di Amerika tuh ularnya tuh ular yang kayak gitulah Mbak, yang kalau aku lihat kayak yang aduh lu ngapain sih peduli amat sama ular kayak gitu. Kita di Indonesia banyak kobra, di Papua ada ular yang orang-orang bilang di sana ular gendut gitu, yang beneran yang jauh lebih toxic, jauh lebih mematikan daripada ular-ular di Amerika. Tapi sayangnya ilmu kita sekarang tuh, penelitian sekarang kita itu kurang berkembang dalam hal itu. Jadi aku melihatnya lebih banyak potensi untuk mengembangkan di sini aja sih. Oke. Sama aku lebih suka makanan di sini, Mbak. Oh, makanan ya, tetap ya, balik lagi ke makanan. Kamu suka gudeg ya? Karena lahirnya di Magelang, jadi sukanya gudeg. Tos, aku juga suka. Gudeg Magelang, by the way. Oh gitu ya, spesifik gudeg Magelang ya. Emang bedanya apa gudeg Magelang sama gudeg Jogja? Nggak semanis gudeg Jogja. Gudeg Magelang basah. Oh gitu, baru tahu aku. Good to know. Nah, ini ada dari Ibu Miranti. Kalau dinyatakan sembuh itu artinya hasil tes negatif semuanya, Dok. Karena kok suka dengar berita pasien tesnya positif tapi boleh pulang. Nah, itu gimana tuh, Debrina? Pasien tesnya positif tapi boleh pulang. Kalau itu tergantung sama alur diagnosisnya. Aku nggak bisa ngomong exactly apa yang terjadi ke pasien itu ya, karena kan untuk memberikan advice medis harus lihat pasien itu langsung. Cuman kalau secara gamblang, kan kita bedakan tuh ada yang OTG, ada yang OTG itu orang tanpa gejala tapi positif. Nah, ada yang memang ada gejala. Nah, kalau memang nggak ada gejala, terus masih sehat walafiat, masih di bawah, ya umurnya di bawah 30 tahun, di bawah 40 tahun, silakan isolasi mandiri di rumah. Gitu. Jadi bisa ya sebenarnya isolasi sendiri ya. Oh, ini ada nanya lagi Buah Hoki. Ada cerita berkesan mendalam saat bertugas di sana? Oh, cerita berkesan pasti selalu, atau cerita yang paling bikin aku terharu malah selalu kalau aku lagi komunikasi sama pasien di sana. Jadi pasien tuh kan di sana emang, karena mereka sebenarnya banyak yang pengen sembuh banget karena udah kangen rumah gitu kan. Jadi aku tanya sedikit aja, mereka akan dengan senang menceritakan apapun yang mereka kangenin dari rumah gitu loh. Itu yang kadang-kadang bikin aku terharu sih. Misalnya apa? Misalnya conversation-nya dengan mereka? Mereka sering cerita yang paling dikangenin kalau anak, karena kan tahu aku suka masak tuh, jadi biasa nyambungnya dari situ dulu, dari makanan sama masak. Dan mereka bakal cerita, iya kemarin sebelum di sini ketemu sama nemenin anak les baking dulu, kursus kue, tapi jadinya tetap jelek atau something kayak gitu kayak menurutku. Mereka pengen share aja ya. Iya, cuman apa ya, tiap kali aku dengar cerita-cerita kayak gitu tuh, walaupun itu sesuatu yang simple dan terkesan sehari-hari banget, tapi ya menurutku lucu aja gitu loh. Kita di saat kita nggak di tempat itu, kita akan ngangenin hal-hal yang sebenarnya emang paling simple dan paling basic. Mereka dapat energi dari kamu juga dapat energi juga dari mereka baliknya ya. Aku dapat banyak energi banget dari mereka. Luar biasa. Pernah stres nggak? Pasti pernah. Apa yang dilakukan kalau kamu lagi stres? Olahraga, Mbak. Olahraga ya. Pokoknya beneran, dengan aku capek secara fisik itu aku lebih bisa menghandle stres kalau di sini. Oh gitu. Wah, semangat terus ya. Ini 2 minggu lagi istirahat, kemudian akan bertugas lagi atau ganti dengan tim lain? Aku lanjut, jadi aku akan masuk ke tim selanjutnya. Wow, kalau masuk tim selanjutnya itu kamu ke zona kuning training lagi atau langsung ke zona merah? Nanti ada briefing dulu, terus masuk ke zona merah lagi. Semangat terus ya, dan sehat terus. Satu lagi pertanyaan terakhir. Apa yang akan kamu lakukan saat pandemi berakhir? Oh, diving. Diving? Oh, kamu suka diving juga ya? Suka. Punya geng?
Aku sih menclok-menclok di mana-mana, Mbak, ngerusuhin di mana-mana aja. Makanya kamu gabung dengan dokter Share ya? Oh iya. Aku sering sama mereka juga. Oke, pernah kemana aja dengan dokter Share? Taliwang, terus ke Lampung waktu tsunami Banten itu, tapi kita ke Pulau Legundi, jadi kayak Lampung sana lagi lah gitu. Terus pas ke ini Pulau K, Maluku, itu yang aku berkali-kali ke sana. Wah, hebat banget. Satu lagi deh. Tadi pertanyaannya terakhir satu ya, sekarang satu lagi beneran sekali lagi. Pernahkah kamu mengalami pembedaan gender ketika bertugas? Karena kan tugas kamu tuh bukan yang adem-adem tuh, perkasa banget gitu. Kamu pernah nggak? Pasti ada, karena perbedaan gender itu kan selalu ada dalam bentuk apapun. Jadi bisa dengan meremehkan atau bisa dengan ya udah deh kasih yang kayak momong gitu kan. Sebagai cowok mereka momong gitu, jadi memberikan kerjaan yang enak gitu kan. Nah, tipikalnya ini di mana aja ya, nggak cuma di Indonesia ya. Tipikalnya kalau aku ngomong dulu yang di Amerika itu meremehkan. Jadi biasanya untuk prosedur-prosedur yang ada stereotype ini cowok harusnya yang ngelakuin, kita akan dapat antriannya lebih lama daripada yang kitanya yang gitu. Dikesampingkan. Tapi gitu kalau tapi kalau di sini, kalau selama ini aku sama ini lebih kelihatan mungkin pas aku di lapangan kali ya, yang di outdoor gitu. Nanti kalau di sini kebanyakan perlakuan istimewa, jadi which is good gitu kan sebenarnya kan. Emang orang Indonesia emang mereka berarti lebih gentle daripada orang Amerika gitu kan. Mereka bakal yang udah dok di tenda aja, nanti kita panggil kalau udah jadi, kayak gitu. Udah dok sini kita ambilin makanan aja gitu. Oh gitu. Kamu gimana? Kamu suka atau nggak diperlakukan seperti itu? Aku appreciate itu, cuman menurutku apabila kita setuju dengan perlakuan yang berbau diskriminasi gender, apapun bentuknya gitu ya, walaupun positif atau negatif, itu efeknya akan sama-sama ke situ. Jadi kalau aku mengiyakan perlakuan positif dari ketidaksetaraan gender itu, akan menambah efek negatifnya juga dari ketidaksetaraan gender itu. Gitu. Menurutku tetap aku sangat apresiasi yang perbuatan baik itu, tapi sebisa mungkin kalau aku bisa melawan sendiri, aku bakal minta sendiri sih. Oke, keren. Good luck ya untuk tugas selanjutnya. Thank you, Mbak. Thank you banget atas waktunya. Thank you banget. Very appreciate untuk kamu. Aduh, stay safe and healthy ya. Sama-sama, Mbak. Thank stay you safe juga. Ya, thank you. Bye. Thank you. Bye.